Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Rabani. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan K3 di Universitas Trisakti Kampus F. Dalam presentasi ini saya akan membahas latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, rekomendasi, dan juga kesimpulan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan kampus sangat penting demi keberlangsungan aktivitas pendidikan dan keberlangsungan operasional di universitas. Kampus Trisakti, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, adalah tempat di mana berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik berlangsung yang melibatkan mahasiswa, dosen, serta staf kampus. Oleh karena itu, memastikan bahwa lingkungan kampus aman dan bebas dari bahaya adalah suatu kewajiban. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan beberapa kekurangan dalam penerapan standar K3 yang dapat berpotensi menimbulkan resiko bagi keselamatan penghuninya. Beberapa area kampus belum memiliki perlengkapan K3 yang memadai, seperti alat pelindung diri atau APD. Di sisi lain, meskipun sudah ada rambu peringatan keselamatan atau bisa disebut safety signs, dan beberapa perlengkapan alat pemadam api seperti alat pemadam api ringan atau disebut juga APAR yang berjenis serbuk dan hydrant box yang cukup, terdapat permasalahan serius lain yaitu kerusakan pada beberapa ruangan yang memerlukan waktu perbaikan hingga 3-4 bulan. Dengan demikian, penerapan K3 perlu ditingkatkan lagi di kampus ini. Tujuan dari penelitian ini diantara lain adalah yang pertama, menganalisis penerapan K3 di Universitas Trisakti Kampus FEB. Nah, yang kedua, menilai tingkat risiko yang ditemukan menggunakan metode campuran. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di kampus. Nah, untuk metode penelitian metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode campuran, yang dimana metode ini menggabungkan survei langsung di lokasi dan juga wawancara kepada pihak di tempat. Menurut saya metode ini cocok untuk menganalisis dan mendapatkan informasi mengenai penerapan K3 di kampus karena adanya saksi kerusakan gedung yang dapat diwawancarai juga. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang saya dapatkan. Berdasarkan hasil observasi dan penilaian risiko, ditemukan beberapa penemuan penting terkait dengan penerapan K3 di Universitas Trisakti Kampus FEB. Yang pertama, penemuannya adalah rambu-rambu K3 yang tidak memiliki potensi bahaya yang besar. Dampak dari rambu-rambu K3 ini adalah dapat mempermudah pengguna untuk memahami atau mengidentifikasikan K3. Nah, yang kedua ada ruangan yang terbakar. Potensi bahaya dari ruangan yang terbakar ini adalah atapnya ataupun pondasinya yang rapuh atau lemah. Yang juga dari itu bisa menyebabkan kerobohan bangunan dan juga dapat berdampak bisa menimpa orang ataupun bahkan menjatuhkan orang yang ada di atas bangunan tersebut. Potensi dari dampaknya itu bisa luka ringan, luka berat, patah tulang, dan bahkan juga kematian. Yang ketiga ada alat pemadam api. Di sini dampak dari alat pemadam api ini adalah mempermudah petugas ataupun orang-orang sekitar untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Nah, berikut yang keempat, saya dapatkan dari hasil wawancara. Yang pertama ada pekerja di kampus telah dilatih mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat berdampak sangat baik bagi orang-orang sekitar karena dapat mengurangi resiko bahaya melalui pemahaman para pekerja. Dan selanjutnya ada APD yang tidak lengkap.
Pihak kampus belum memfasilitasi ketersediaan alat pelindung diri. Dari sini dapat berdampak buruk bagi pekerja dan bahkan orang lain di sekitar juga, karena kurangnya fasilitas yang dapat melindungi mereka dari bahaya yang dapat terjadi. Selanjutnya adalah kurangnya alarm kebakaran ataupun tidak ada. Pihak kampus belum memfasilitasi alarm kebakaran yang dimana alarm ini sangat penting dalam memberikan informasi jika adanya kebakaran yang sedang terjadi. Nah, berdasarkan temuan tadi, ini adalah evaluasi risikonya. Kita dapat melihat rambu-rambu K3 ini termasuk kategori bahaya yang rendah. Kemudian ruangan yang terbakar termasuk kategori bahaya yang tinggi dengan nilai 20. Alat pemadam api dan pelatihan K3 memiliki kategori nilai yang rendah, kategori bahaya nilai yang rendah. Kemudian APD yang tidak lengkap memiliki nilai kategori bahaya 9 yang termasuk sedang, kategori bahaya yang sedang. Dan juga tidak ada alarm kebakaran, nilai kategori bahayanya adalah 16, yang dimana itu termasuk kategori bahaya yang sedang. Nah, berdasarkan temuan di penjelasan tadi, berikut adalah beberapa rekomendasi atau saran yang dapat diambil untuk meningkatkan penerapan K3 di Universitas Trisakti Kampus FEB. Yang pertama adalah renovasi bangunan atau ruangan yang terbakar. Kampus perlu memastikan tidak ada kelemahan pada bangunan yang terbakar agar bangunan dapat digunakan kembali dengan melakukan perbaikan ataupun renovasi pada ruangan-ruangan yang rusak, terutama di area-area utama atau area yang ramai. Kedua, meningkatkan ketersediaan APD di kampus. Kampus perlu memastikan bahwa semua area yang beresiko tinggi, seperti ruang teknisi dan ruang laboratorium komputer, dilengkapi dengan APD yang sesuai standar. Selain itu, perlu pemeriksaan yang rutin juga pada APD yang ada untuk memastikan APD dalam kondisi yang baik pula. Yang ketiga, ada pemeliharaan alat pemadam api. Kampus harus memastikan bahwa setiap ruang yang memiliki risiko kebakaran seperti ruang teknisi dan laboratorium komputer ataupun ruang penyimpanan bahan kimia dilengkapi dengan alat pemadam api yang sesuai dan memadai. Pastikan alat pemadam api juga selalu dalam kondisi siap pakai dengan cara pemeriksaan rutin. Yang keempat, ada pelatihan K3 untuk mahasiswa. Selain pelatihan K3 untuk para pekerja ataupun staf yang telah diterapkan di kampus Trisakti ini, menyelenggarakan pelatihan K3 secara rutin untuk mahasiswa juga penting. Pelatihan ini meliputi penanganan situasi darurat dan penggunaan alat keselamatan secara tepat. Yang kelima adalah penyediaan, pengecekan, dan perawatan infrastruktur K3. Kampus perlu melakukan pemeriksaan rutin terhadap seluruh infrastruktur yang berkaitan dengan K3, seperti jalur evakuasi, alarm kebakaran, dan ventilasi udara, untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar K3. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa Universitas Trisakti Kampus FEB telah memperhatikan beberapa aspek K3 seperti pemasangan rambu-rambu K3, pelatihan K3 pada para pekerja, dan ketersediaan alat pemadam api yang cukup. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu segera ditangani. Kekurangan utama yang ditemukan adalah kerusakan pada beberapa ruangan akibat kebakaran yang belum direnovasi dan kurangnya penyediaan APD dan alarm kebakaran di lingkungan kampus. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat disampaikan seperti perbaikan atau renovasi pada ruangan-ruangan yang rusak, penyediaan APD yang lengkap, dan perbaikan sistem kebakaran sangatlah penting dan harus segera dilakukan untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman bagi semua pihak. Nah, berikut adalah daftar pustakanya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.